So in today's video, we are going to talk about a movie that's actually happening today. Godzilla vs Kong. Judul lainnya adalah Kada Lawan Monyet. Kada lawan monyet. Kita nggak bakalan spoiler seperti biasa. Dan tentu saja, gara-gara kita bakalan ngomongin Godzilla vs Kong, kita bahas dulu film pendahulunya. Film pendahulunya. Ya, film pendahulunya yang pertama adalah Godzilla dulu ya. Godzilla 2014. Godzilla 2014, baru Kong Skull Island 2017. 2017. Terus King of the Monsters 2019 dan sekarang Godzilla vs Kong 2021. GVK-nya. GVK bener. GVK kan kemarin BVS ya. BVS-nya GVK. GVK. Rada-rada gimana gitu ya kan. kita bahas aja langsung ke film pertama. Di film pertama itu disebutkan awal mulanya muncul Godzilla. Awal mulanya muncul Godzilla di Jepang dulu ya. Terus mulai Godzilla come back to Earth, walk on the Earth, itu gara-gara ada satu monster namanya Mothra. Mothra ada di kedua, di apa namanya, di film yang ketiga yang Godzilla King of the Monster. Sorry. Jadi si Muto itu pertamanya kan entah bagaimana bangkit, dan itu akhirnya awal pertama Godzilla muncul atau diperkenalkan di film Godzilla 2014. Sebenarnya 2014 itu kan dia happeningnya itu gara-gara pertama kali awal mulai Godzilla ya kan? Iya. Karena di beberapa tahun sebelumnya sebenarnya udah banyak banget kan film-film monster yang kayak gitu-gitu. Iya, udah. Apalagi mungkin kalau di negara awalnya ya di Jepang udah banyak itu udah banget. Wow banget. Kenapa dibikin lagi 2014? Kayaknya ini bisa disebut sebagai balas dendamnya Hollywood ya. Betul. Karena film yang tahun 98 itu gak terlalu bagus. Iya. Yang awal itu pertama Godzilla yang di Hollywood. Iya. Itu kayak malah lebih kebanting sama yang film Jepang, karena di Jepang Godzilla udah happening, udah icon lah. Kalau di Jepang emang film pertamanya itu tahun 1954 dan itu semenjak itu ya dia jadi ikon Jepang banget lah. Karena awal mulanya mitologinya aja Godzilla itu bukan disebutnya sebagai Godzilla ya kan, tapi Gojira. Nah, jadi sedikit trivia juga ya, Gojira ini kan film yang pertamanya itu dibuat oleh master film Ishiro Honda. Ya, yang di Jepang. Ya, dengan bantuan Eiji Tsuburaya yang nanti pastinya kita tahu bahwa Eiji Tsuburaya ini nanti bakal bikin series Ultraman. Kembali lagi ke Ultraman, karena di Ultraman juga banyak monster-monster kayak gitu. Iya, itu awalnya dari sana. Terus mungkin 4 besar ya, tadi ada Ishiro Honda, ada Eiji Tsuburaya, Akira Ifukube. Oh iya. Dia komposer musiknya, sama Haruo Nakajima, orang yang pertama kali pakai kostum Godzilla. Dan awalnya tahun 54 itu sebenarnya dia lebih gimana ya, dia tuh filosofis gitu. Jadi Godzilla ini memang digambarkan sebagai makhluk yang mana bertenaga nuklir ya. Bertenaga nuklir. Dan tenaga nuklir. Kita tahu bahwa Agustus 1945 bukan cuman Indonesia merdeka, tapi jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki. Dan itu tahun 45. Jadi kira-kira 11 tahun setelah Hiroshima Nagasaki Godzilla keluar, dan itu impactnya luar biasa. Dan parahnya, ini sebelum kita ke Hollywood ya, bagusnya Godzilla ini dia udah mempunyai puluhan film di Jepang sebelum dia dibawa ke Amerika tahun 98. Nah, di 98 ini bisa dibilang gimana ya, produknya itu hancur gitu. Soalnya nggak sebagus yang sekarang, dan dulu jauh lebih bagus yang Jepang. 98 itu kan si Godzilla-nya itu bahkan diubah ya, dia bukan jadi lagi wujud filosofi
tenaga nuklir yang destruktif, tapi malah jadi iguana. Jadi iguana ya. Jadi bukan nggak kayak Godzilla yang sekarang kita tahu seperti apa, tapi dulu tuh lebih ke penggambaran ke iguana. Iya, jadi kan? Pinginnya sih mereka lebih kalau nggak salah pendesainnya itu Patrick Tatopoulos. Patrick Tatopoulos itu dia memang pingin bikin Godzilla yang lebih realistis, tapi ternyata malah gagal. Mohon maaf. Dan parahnya lagi, filmnya itu kalah sama kartunnya. Godzilla The Series ada dua season, pernah tayang di Indosiar dulu. Ya waktu kita kecil. Dan itu keren, bagus banget. Ya, malah lebih bagus animasi daripada yang betul. Nah itu kan yang kayak iguana itu. Kalau film animasi Anda lebih sukses dari film Anda gagal. Sorry DC. Anda gagal. Ya DC. Sorry anyway. Oke, kita lanjut ke film yang kedua ya. Film kedua dia ngegait si Tom Hiddleston sama Brie Larson. Ya, itu Kong Skull Island. Ya, Kong Skull Island. Dan jangan lupa ada Nick Fury. Siapa namanya Nick Fury? Samuel L. Jackson. Mas Samuel L. Jackson yang jadi apa? Pendendam ya, dia pendendam. jadi jenderal pendendam. Di pertama dia di highlight itu ada 2 monster. Walau sebenarnya masih banyak monster-monster yang lain karena di satu satu pulau itu terdiri dari monster-monster yang tidak lumrah. Klasik gitu ya? King Kong lah. King Kong kan memang di Skull Island itu selalu banyak monster. Kita lihat di film Peter Jackson, Nutilujam geningan. Capek oi. Nontonnya capek. Di Kong Skull Island itu di highlight cuma 2 monster. Yang pertama adalah Kong itu sendiri. Dia digambarkan sebagai dewa dari bukan dewa ya, tapi lebih ke pelindung. Iya, pelindung. Yang kedua itu Skullcrawler, apa namanya, kayak ular tapi ada tangannya itu. Dia itu tuh bayangin komodo tapi kakinya cuma 2 lah. Nah ya, gitu. mirip gitu ya. Dan digambarkannya itu si Skullcrawler itu Skullcrawler itu kayak skull. Jadi tengkoraknya kelihatan. Dan pernah nyadar gak kalau di Monsterverse ya, King Kong tuh gak pernah disebut King Kong loh, tapi cuman Kong aja. Iya. Itu karena jadi gini, ini menarik ya, lisensi Kong itu kebagi. Hah? Lisensi Kong tuh kebagi. Universal, kalau nggak salah sama Paramount juga, dipinjam sama Legendary. Iya, ini kan jadi mereka sebenarnya makhluknya ada, tapi secara apa sih? Lisensi itu bukan King Kong. Tapi Kong gitu. Makanya disebutnya di film yang keempat ini Godzilla vs Kong. Iya benar. Gitu. Dan kalau Kong Skull Island juga. Betul. Dan menarik ya. Gitu ternyata. Aku juga baru tahu. Kong Skull Island ini dia gak klasik film King Kong ya. Kalau klasik film King Kong kan King Kongnya itu nyulik perempuan. Iya, yang di tangannya itu kan. Endero ya. Kalau di Skull Island ini kan enggak. Dia pure protector gitu. Iya, protector. Kelihatan banget ya di situ protectornya kayak apa. Ada satu scene yang mana dia tuh waktu helikopter datang dia berdiri di depan matahari yang entah lagi sunset atau lagi pokoknya mataharinya ya. Ada kalau nggak salah sunset. Itu keren banget. Itu kelihatan bahwa wow, what's up man? Pamornya Kong itu langsung naik ke atas. Ngabomi wahaing mana? Ngabomi wahaing mana? Ku aing dihajar. Dan langsung dilempar pohon gitu. Iya, keren itu keren. Dan memang epic ya. Epic banget, parah. Itu scene favorit. Dan bisa dibilang kalau tokoh manusianya mungkin yang paling menarik ya di Kong Skull Island ya. Iya, Kong Skull Island. Karena itu lebih kompleks. Lebih develop. Iya. Dan ya memang film King Kong dulu juga tokoh manusianya memang selalu develop ya. Yang luar biasa, mungkin ini spoiler alert banget buat yang belum nonton Kong Skull Island. Tapi itu harus ya nonton Kong Skull Island karena itu bagus banget. Recommend banget. Ini di post kreditnya ya. Oh iya, post kredit. Post kredit kita diperkenalkan ke baladnya Godzilla. Compatriotnya. Pasti ada Queen of the Monsters ya. Tentu saja Mothra, Wing of the Mice, King Ghidorah, sama The Fire Demon, Rodan. Ya. Dan itu set up banget ya, yang mana memang gimana ya?
jadi alurnya tuh bisa kebaca. Iya, kebaca gitu. Soalnya kita tahu bakal IMQ gitu. Akan di suatu saat nanti akan ada film yang mengusung semua monster itu di dalam satu scene. Di dalam satu film, satu layar, dan itu awesome. Ini Big Four dari Big Five ya sebenarnya. Kalau di Toho itu kan ada Big Five-nya itu ada Godzilla, King Ghidorah, Mothra, Mechagodzilla. Iya, Mechagodzilla. Dan sekarang 4 udah dapat gitu. Dan ada di layar kaca Amerika kan itu momentum sekali ya, dan itu udah bagus banget. Dan itu diawali dari post credit di Kong Skull Island itu luar biasa. Itu epic karena gini loh, seperti yang kita udah bicarakan pada Lipod sebelumnya, bahwa alur itu dibuat dengan penuh passion. Harus sabar dan harus gimana ya, harus ngerti bahan lah. Iya. Makanya nggak tiba-tiba langsung jerbak tiji gitu kan, nggak itu nggak dapet feel-nya dan harus konsisten. Iya, karena kita bisa lihat di 4 film ini mereka konsisten banget. Konsisten banget. Audience get what they want lah. Iya. Nggak mengecewakan sama sekali. Betul. Jadi audience pengen lihat monster ya ada monster. Ada monsternya. Dan itu digambarkan dengan keren. Dengan sangat baik. Dan yang mungkin kalau bisa kita sorot juga di film yang ke 1, 2, 3 King of the Monsters. Iya, King of the Monsters. Itu kalau bisa dibilang starnya itu ada 2 ya, bintang filmnya ada 2. Godzilla sama King Ghidorah, The Wing of the Mice ya. Dan itu classic rivalry lah. Iya, karena digambarkan di Kong Skull Island juga ya. Iya. Mereka lagi memperebutkan kekuasaan. Betul. Dan disebutkan juga, ini spoiler alert juga buat King of Monster, Godzilla the King of Monster. Kalau kalian belum nonton, Ghidorah itu nggak berasal dari bumi. Alien. Jadi King Ghidorah ini pertama kali muncul di film judulnya Ghidorah the Three-Headed Monsters. Itu tahun berapa itu? Itu setelah 70-an kalau nggak salah. Iya, old movie ya. Old movie dari Toho, itu klasik sekali dan pertama kali juga di mana Mothra, Rodan, Godzilla ngelawan barang-barang King Ghidorah itu ya di film itu juga. Jadi ini bisa dibilang tribute juga. Bener. Dan epic ya kalau kita lihat, apalagi King Ghidorah gitu, the Three-Headed Devil ya. Iblis berkepala 3 itu kelihatan banget. Dan gimana ya, dia tuh jadi aura destruktifnya itu kelihatan banget gitu. Gimana dia keluar dari Arktik, lawan Godzilla kan langsung buk-bukan di situ. Terus dia terbang, dan ternyata waktu dia terbang pun nggak ada yang aman. Misalkan gini, kalau kita lihat ya Rodan waktu dia terbang itu kan dia menyapu seluruh kota. Ghidorah ini lebih luar biasa. Ketika dia terbang, dia tuh menciptakan sebuah badai. Iya. Jadi dia tuh badai bergerak, dan itu wow. Itu bisa langsung kelihatan di Godzilla the King of Monsters. Kalau misalkan si King Ghidorah ini mau keluar, pasti ada badai yang hebat di situ ya kan. Dan itu awesome. Itu awesome banget. Parah, aku suka banget sama Godzilla the King of Monsters karena di situ benar-benar kerasa feel monster dibangkitkannya monster seperti apa, yang kedua buk-buknya monster seperti apa, dan itu pertama kali diperlihatkan bagaimana cara monster itu berkelahi. Betul. Di Hollywood ya, di Hollywood. Sebenarnya di Godzilla 2014 dan beberapa film dulu lainnya juga ada, tapi dengan skala sebesar ini, dengan tokoh yang se-recognizable ini, baru ini. Ya, baru ini. Walaupun di awal itu di film pertama dan di film kedua yang Godzilla aja yang 2014 sama Kong Skull Island itu memang diperlihatkan bagaimana si Muto lawan Godzilla. Terus si Skullcrawler melawan Kong. Dan yang ketiga ini itu skalanya lebih gede. I show the flowers, cause mereka itu sebenarnya alpha ya, dua-duanya. Yang satu Ghidorah dan Godzilla. Mereka tuh alpha karena mereka berebut kekuasaan untuk di bumi. Walaupun sebetulnya Ghidorah itu bukan dari bumi. Dia dia tuh kalau di film Jepangnya itu ya, dia tuh adalah penghancur planet. Iya.
Ya di Hollywood juga sempat disebutkan sih kalau Ghidorah itu penghancur planet. Penghancur planet gitu. Karena kalau kita lihat di awal film yang Godzilla The King of Monsters, dia disebutkan kalau setelah appearance dari monster-monster itu, bumi menjadi lebih baik, lebih hijau, lebih bagus gitu ya. Karena radiasinya mereka serap. Tapi kalau misalkan di Ghidorah ini nggak kayak gitu. Dia tuh emang aneh aja gitu, dia tidak memiliki gini lah, dia tidak tunduk ke hukum alam di bumi karena dia bukan dari bumi karena dia alien. Dan saya kira ini perlu ya kalau Monsterverse ini akan dilanjut. Kayaknya King Ghidorah muncul lagi itu sangat-sangat sesuatu very possible. Yang sebetulnya aku juga tunggu-tunggu karena itu one of my favorite villain monster. Emang desainnya juga keren ya. Iya keren. Naga berkepala 3, tubuhnya emas gitu. Oh, wow banget lah. Dan bawa badainya itu loh. Bawa badai. Happening banget, keren. Suka. Artinya mungkin kalau udah di ini tinggal Godzilla vs Kongnya ya. Jadi film ini tuh gimana ya? Mereka memberikan personality yang lebih besar kepada Godzilla dan Kong. Dan itu bagus banget, khususnya Kong. Bener. Di sini sebenarnya ini bukan pertarungannya jahat versus baik ya, dua-duanya juga baik. Tapi kan mereka punya reason to fight ya. Reason to fight. Dan itu ya, kalau saya sih waktu nontonnya agak bosen di bagian manusianya. Tapi justru itu bikin nostalgia karena kenapa? Waktu zaman Showa gitu semua. Iya, terlalu banyak scene manusia. Scene manusianya itu boring. Jadi ya skip. Oh, monster mantap. Iya, kalau di film ketiga balik lagi karena kita akan menghubungkan semua film ini. Di film yang ketiga kita bernafasnya itu cuma bentar. Langsung ada monster lagi. Karena ada action. Ada banyak banget action. Baru sebentar, tiba-tiba monster ini muncul. Baru since ngomong manusia sebentar, tiba-tiba monster di sini muncul lagi. Itu kan keren. Kalau di Godzilla vs Kong ini lebih itu ya, lebih pacingnya lebih slow. Karena kita udah dibombardir sama di Godzilla The King of Monsters, terus sekarang di Godzilla vs Kong slowing down sebetulnya. Dan tapi itu ya, ada walaupun mungkin kita agak bosan di scene manusianya, waktu monsternya ada ya keren lagi gitu. Itu bagus lagi. Dan settingnya juga keren, apalagi di Hollow Earth. Oh iya, aku suka Hollow Earth. Itu bagus banget lah. Dan akhirnya Kong back to home. Ya back to home ya. Dia pulang karena mencari rumah. Mungkin kreditannya habis ya. Kreditnya di Kong Skull Island-nya udah habis. Oh iya, yang epic ya, yang unik juga ternyata selama ini Kong tuh punya Stormbreaker ya. Iya. Stormbreaker. Kalau kita bilangnya Stormbreaker, kayak Thor, dia punya Mjolnir sama Stormbreaker. Dan Kong juga punya. Ini spoiler alert, but anyway, will like to talk about it. Di Godzilla vs Kong ini, Godzilla dan Kong bukan satu-satunya monster. Ada Warbird. Iya, Warbird. Warbird tuh yang ular kayak kobra. Ya, itu jarang banget orang-orang tahu namanya apa. Dan karena dia salah satu orang yang hype banget tentang monster film. Cek Wikizilla, teman-teman. Wikizilla. Ya, dia pernah nyodorin itu beberapa tahun lalu. 2014. Aku SMA kayaknya. Apa? Yang Wikizilla. Bukan punya aku. Oh, I don't know. Someone. Pokoknya dia liatin Wikizilla itu dan I was like, oh no, I'm going to throw up. So, escape. But sekarang udah ada Wikipedia berjalan. Dan buat teman-teman mungkin yang belum tahu, Godzilla vs Kong ini sebenarnya pernah dibikin dulu tahun 1960-an. King Kong vs Godzilla itu adalah tampilan pertama film Godzilla yang berwarna. Ya, asalnya memang hitam putih. Jadi Godzilla Reigns Again itu hitam putih.
Baru Godzilla vs Kong, Godzilla itu muncul yang in color. Iya, baru berwarna. Dan ini I would like to talk about this. Alexander Skarsgård. Alexander Skarsgård dia nggak itu ya tokohnya sebenarnya nggak terlalu punya andil, nggak kayak Millie Bobby Brown di Godzilla The King of Monsters. Tapi di ini tuh kayak dia appeared sebagai dokter yang awalnya cuma meneliti, ya kan? Dengan bantuan Kong. Sebenarnya ada beberapa tokoh manusia juga ya. Ya, Millie Bobby Brown appear lagi. Terus ada itu yang Gia. Iya, si Gia. Dan ibu angkatnya. Dan pastinya mungkin ini buat orang-orang yang senang film Jepang ada Shun Oguri ya. Iya, Shun Oguri. Takia Genji. Wow. Dia appear dengan dia di anak. Jadi dia tuh anaknya Dokter Serizawa. Dokter Serizawa itu adalah dokter yang kemarin di Godzilla of Monsters yang dia King of the Monsters. yang ngasihin nuklir ke Godzilla, itu Dokter Serizawa. Shun Oguri itu dia Takia Genji, dia jadi anak-anaknya Dokter Serizawa. Ya perannya gimana ya, gak terlalu gede tapi sebenarnya di akhir-akhir ada juga. Tapi itu ininya kan memang ada schoolnya si King Ghidorah. Itu dipakai, nanti kalian bisa nonton filmnya aja di HBO Max. Aduh, kalau di theater di kota kalian belum buka HBO Max. Di beberapa udah buka sih, di Indonesia beberapa udah buka. Tapi mungkin ya kebanyakannya emang sekarang masih nonton di streaming service. Karena dirasa lebih aman juga. Kita juga merasa kalau streaming lebih aman daripada kita pergi ke bioskop. Agak-agak masih ngeri ya. Satu hal yang bisa disorot ya mungkin dari film ini fight scene-nya itu fight-nya luar awesome. biasa, buk-buk pisan. Awesome, buk-buk pisan di Hong Kong scene-nya ya. Itu spoiler tapi bukan sama spoiler. Itu ya, sama di kapal. Iya, kapal. Iya itu keren. Itu keren. Baru kali ini loh saya bertahun-tahun nonton film Godzilla, lihat Godzilla pakai tangannya tuh baru sekarang. Iya, biasanya enggak ya. Biasanya dia pakai ekor, gigit, atomic breath. Tapi sekarang pakai tangannya juga. Luar biasa. Itu satu kemajuan yang bagus buat Godzilla. Karena Kong yang seperti kita tahu, ya Kong kan kera ya, pakai lah. Pakai kaki, pakai tangan, gelantungan juga. Dan di situ juga kelihatan banget Kong itu benar-benar digambarkan sebagai kera. Karena ada scene gelantungan ya, kelihatan. Dan juga ini mungkin Kong ini dia lebih dikasih emosi ya. Jadi kelihatan banget ketika dia marah, ketika dia sedih, ketika dia capek. Dari rautnya aja kita kelihatan. Itu luar biasa banget. Apalagi pas marah sama sedihnya itu loh. Itu dapat banget. Dapat. Oke, selanjutnya yang terakhir mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana mungkin Monsterverse ini saya kira memang audiensnya tidak seluas DC atau Marvel, tapi semua orang bisa suka filmnya gitu. Aku sebenarnya suka film monster, dan aku lebih berharap kalau misalkan one day they will pop another monster movie. Gitu. Sekarang ada dua hashtag yang happening luas ya. Restore Snyderverse sama Continue Monsterverse. Continue Monsterverse. Dan Monsterverse ini apa ya Kak? Potensinya tuh masih ada. Tinggi. Kalau menurutku ini lebih tinggi. Karena Mothra dan Rodan mereka udah muncul, tapi belum dipakai sebagaimana mestinya. Ya, belum sebagai monster utama. Karena menurutku Rodan is one of kind. I like Rodan. Keren ya, dia tuh jadi dimana kalau Mothra kan dia digambarkan sebagai dewi. Ratu. Dewi. Kalau Godzilla kan dewa. King. Dan Ghidorah penghancur. Rodan ini dia wild card. Dia tuh bener-bener apa ya? Fire demon, dia tuh ya one of a kind gitu. Rodan tuh ya cuman Rodan aja. Rodan nggak punya embel-embel yang lain, tapi he got something that interests us actually. Jadi Rodan tuh a monster that if you fight him, you have to fight him to the limit. Iya benar. Karena dia susah mati. Dia kan awalnya pertamanya itu dari api ya kan?
Iya, kalau di itu ya dia muncul dari gunung berapi. Di Godzilla The King of Monsters itu diperlihatkan awal mula bagaimana Rodan dibangkitkan. Iya, dan yang ngebangkitinnya itu sebenarnya Ghidorah. Enggak, iya kan? Iya. Ghidorah ya kan? Karena memang ada satu alpha yang datang, tentu dia harus ngelawan. Iya. Dan ya Rodan ini memang film standalone-nya baru satu dan itu udah lama banget. Dan enggak diproduksi di Hollywood. Iya, itu dari Jepang. Dan kalau yang pernah nonton satu film itu kayaknya ngerti deh kenapa belum ada orang yang berani. Karena film itu luar biasa sekali. Rodan tahun berapa dia? 50-an. 1954 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, tapi lo coba cek lagi. Terus pastinya Mothra ya The Queen. Kalau King-nya kan udah banget. Udah keluar gitu. Kayaknya Mothra nih perlu ya, apalagi kan dia tipe monster itu yang benar pure protector. Kalau Godzilla kan dia protect everyone on his own term gitu. Jadi ya dia melindungi tapi sama aing we. Karena who care? I'm a king gitu kan. Tapi kalau Mothra ini dia beneran peduli gitu. Jadi kayaknya itu koneksi dia dengan manusia juga bisa dimunculkan kalau lebih akan daripada sama si Kong ini. Nanti kalian bisa nonton sendiri filmnya seperti biasa dan kita akan tetap menunggu film-film Monster First ke depannya karena kita adore Monster First. Dan kayaknya segitu dulu aja Lipod kita kedua ini, episode 2 ini. I'll see you on the next Lipod. And jangan lupa kalau kalian punya rekomendasi film untuk kita nonton, kalian bisa seperti biasa tulis di deskripsi, di komen, dan kita akan baca. Dan ya, kita akan bertemu lagi di Lipod 3 selanjutnya. Okay, I will see you on the next one.